Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Heslin Biniar Mambo. Saya akan membawakan materi baru, yaitu masa perkembangan anak remaja. Masa perkembangan anak remaja ini akan mengalami masa pubertas. Nah, masa pubertas ini, dalam perkembangan ini, anak akan mengalami masa pubertas ketika anak-anak dari makhluk aseksual ke makhluk seksual. Ketika anak mengalami masa pubertas tersebut, masa metamorfosis, anak akan menjadi orang yang dewasa. Namun bukan juga anak-anak, tetapi bukan juga dewasa. Jadi di sini bukan anak-anak, bukan orang dewasa. Nah, itu adalah remaja. Ciri-ciri orang yang pubertas: tumpang tindih. Dikatakan sebagai tumpang tindih karena akhir-akhir kekanakannya akan berakhir, atau tahun-tahun akhir anak-anak akan berakhir dan akan memulai yang baru, yaitu masuk ke dalam remaja. Masuk ke dalam remaja itu awal-awal tahunnya masuk ke dalam remaja. Kemudian yang kedua, periode yang sangat singkat. Periode yang sangat singkat itu ditandai dengan adanya anak yang bertumbuh lebih cepat dan matang. Pertumbuhannya matang, lebih cepat matang. Periode ini biasanya terjadi 2-4 tahun. Nah, ketika periode yang lambat, anak yang lambat matang itu ditandai dengan 3-4 tahun. Itu sangat lambat dibandingkan dengan yang cepat lambat. Kemudian yang ketiga, bertahap. Masa puber itu bertahap. Yang pertama itu prapuber, di mana prapuber ini organ-organ seksnya belum sepenuhnya berkembang. Di sini belum sepenuhnya berkembang, sudah berkembang tetapi belum sepenuhnya. Nah, di sini masa puber, di mana masa puber ini ketika pada perempuan akan mengalami haid dan mimpi basah pada laki-laki. Di situ di masa pubernya. Kemudian yang ketiga, pasca puber. Pasca puber ini di sini sudah mulai berkembang, sudah mulai matang seluruh organ-organ seksnya berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, masa pertumbuhan dan perubahan yang pesat. Nah, masa pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat ini itu terjadi selama masa puber, menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman. Selama masa pubernya itu, dia itu merasa ragu, selalu timbul keraguan, perasaan yang tidak aman. Nah, sehingga menimbulkan kasus yang mengakibatkan perilaku yang kurang baik. Jadi, dalam pertumbuhannya sangat pesat,
itu mengakibatkan perilaku yang remaja itu membesar. Kemudian, nah ini itu disebut sebagai remaja tumbuh sangat besar, cepat sekali. Kemudian yang kelima itu fase negatifnya, di mana fase negatif ini berlangsung singkat, tetapi individu sangat anti terhadap kehidupan yang dijalaninya dan kehilangan sifat yang baik dari yang sebelumnya, dari yang dia bangun dari kanak-kanak akhirnya hilang. Nah, di masa pubernya itu yang sudah dia alami dulu. Kemudian terjadi pada berbagai usia remaja. Nah, pada perempuan itu terjadi itu biasanya 15 sampai 16 dan 19 itu sudah matang. Sudah di situ yang diperkirakan rata-ratanya. Tetapi ada juga yang di bawah 13, bahkan ada yang umur masih sangat 12, 11, kelas 6 SD sudah mengalami itu pada Nah, setelah itu jika sudah terjadi pada perempuan, setahun dari itu terjadi juga pada laki-laki. Kemudian yang selanjutnya lambat atau pesatnya masa puber. Sini pesatnya masa puber itu karena periode pertumbuhan yang sangat cepat. Cepat sekali bertumbuh. Terdapat perkembangan organ-organ yang cepat juga. Organ-organ seks dan perkembangan tulang lebih dari rata-rata itu. Anak yang lambat atau lambat matang itu juga dipengaruhi karena organ-organ seks berkembang lebih lambat dari rata-rata dan perkembangan tulang-tulang itu juga lambat. Jadi ketika perubahan yang terjadi cepat itu dipengaruhi karena pertumbuhan tulang dan organ seksnya. Nah, ketika lambat itu juga dipengaruhi pertumbuhan yang tidak cepat, sangat lambat. Kemudian yang selanjutnya akibat terhadap keadaan fisik. Nah, akibat terhadap keadaan fisiknya, akibat terhadap keadaan fisik itu sering mengalami kelelahan. Itu fisik itu pada diri kita. Kita mengalami lelah, rasa lelah, terutama pada yang mengalami masa puber ini. Pada anak perempuan, haid mengalami itu ketika haid mengalami sakit kepala, punggung sakit, kejang, dan sakit perut. Juga timbul jerawat pada wajah. Selama masa haid itu, jerawat itu akan tumbuh, sudah mulai tumbuh jerawat ketika mengalami masa puber ini. Selama masa puber haid. Begitupun dengan laki-laki. Mimpi basah, kencing celana. Nah, ketika mengalami masa puber ini, mengalami sakit-sakit dan selalu ingin dimengerti. Jadi, ketika kita ada adik di rumah ataupun tetangga yang mengalami seperti ini,
atau teman sendiri ketika curhat kenapa bisa seperti ini. Nah, bisa dijelaskan di situ bahwa ini memang seperti itu ketika mengalami masa puber itu. Adik yang ketika malas-malas, ya, ketika mengalami masa puber itu, ketika malas-malas, kita jangan sampai mengatakan bahwa ini anak manja. Ketika pun begitu pun dengan laki-laki, ketika anak yang mengalami masa puber kencing celana, ada tetangga yang mengatakan bahwa ini kencing celana. Aduh, tidak tahu sudah besar sudah masih aja kencing celana. Biasanya ada ibu-ibu yang seperti itu. Tetapi kita perlu ketahui bahwa itu memang wajar ketika mengalami masa puber kencing celana, ngompol. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kapua mona tenibang pasifan. Jadi ketika mengalami ini selalu dimengerti. Jangan mengatakan hal-hal yang negatif kepada mereka. Nah, akibat pada sikap dan perilaku ketika mengalami masa puber, pasti ingin menyendiri. Ingin menyendiri, menarik diri dari teman-teman. Karena tidak ingin diketahui oleh temannya bahwa ini sedang mengalami masa pubernya. Ketika hal itu terjadi, itu sangat wajar. Nah, kemudian bosan. Rasa bosan itu sering kita alami ketika mengalami masa ini. Bahkan sekarang yang perempuan setiap bulan itu ketika mengalami haid itu pasti ada bosan. Bosan pada sesuatu. Kemudian antagonis sosial. Nah, di antagonis sosial ini anak itu suka membantah, tidak ingin bekerja sama. Ya, tidak ingin bekerja sama. Dia ingin mengerjakan sesuatu menyindir. Kemudian hilangnya emosi yang meninggi. Emosi yang sangat tinggi. Pada ini anak merasa khawatir. Nah, sehingga rasa khawatir itu berlebihan sehingga menimbulkan emosi yang sangat tinggi. Sehingga mudah marah. Bagi cowok-cowok yang punya pacar, ketika memiliki pacar yang suka marah-marah sembarangan, tidak tahu alasannya apa, alasannya itu, dia selalu marah-marah tanpa sebab, itu artinya dia sedang datang bulan, masa pubernya. Kemudian hilangnya kepercayaan diri. Hilangnya kepercayaan diri itu karena takut dikritik. Tidak ingin bergaul dengan orang lain. Serba salah. Dalam mengatakan bahwa serba salah. Kemudian terlalu sederhana. Nah, bagi perempuan-perempuan yang sudah mengalami ini, tampil sederhana, termasuk dalam pemakaian baju, penampilan. Karena kenapa dia itu tampil sederhana? Karena takut perubahan yang dialami diketahui oleh orang lain. Takut diberi komentar yang kurang baik. Itu. Jadi dia mengambil jalan bahwa harus berpenampilan yang sangat sederhana mungkin supaya tidak ada orang yang mengetahuinya, tidak ada orang yang memberi komentar pada dirinya. Jadi bagaimana kita menghadapi masa puber itu dengan baik. Kemudian bahaya pada masa puber, bahaya pada fisiknya. Di sini bahaya pada fisiknya juga. Kenapa dikatakan bahaya pada fisiknya? Karena kurang
hormon keluar. Kemudian itu, tetapi jika kurang juga hormon, persediaan hormon gonad yang berlebihan itu juga akan pertumbuhan ini sangat cepat sekali, 5-6 tahun. Jadi masa puber yang terlalu awal sekali itu. Nah, kemudian psikologisnya, konsep diri yang kurang baik, prestasi yang rendah, mencapai prestasi itu sangat kurang, rendah sekali. Kemudian selama masa puber itu perubahan yang kurang mempersiapkan untuk berubah. Nah, menerima tubuh yang berubah. Nah, sekian dari materi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan dapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.